Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamna wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala Babul azkari al-mashru'ati fil 'idain. Babul azkari al-mashru'ati fil 'idain. I'lam Babul azkari al-mashru'ati fil 'idain. I'lam annahu yustahabbu ihya'u lailatai al-'idain. Yustahabbu ihya'u lailatai al-'idain bi dzikrillahi ta'ala wassalatu wa ghairuhuma minat ta'ati lil hadithi al-warid fi dhalika wa ghairuhuma minat ta'ati lil hadithi al-warid fi dhalika. Man ahya lailatai al-'id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Wa ruya man qama lailatai al-'idain lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Hakadha ja'a fi riwayati asy-Syafi'i wa Ibn Majah wa huwa haditsun dha'ifun rawainahu min riwayati Abi Umamah marfu'an wa mawqufan wa kilahuma dha'if, lakinna hadits al-fadha'ili yutasamahu fiha kama qaddamna fi awal kitab. Sekarang bab al-adhkar, bab yang zikir atau doa-doa atau amalan-amalan al-masyru'ah yang disyariatkan fil 'idaini pada dua hari raya. Jadi ada amalan-amalan, ada zikir-zikir atau doa-doa yang disyariatkan. Artinya ada dasarnya menurut syar'i. Ya'lam annahu yustahabu ihya'u lailatal 'idaini. I'lam, ketahui. Imam An-Nawawi mengatakan i'lam, ketahui, annahu yustahabbu ihya'u lailatal 'idaini, bahwa disunnatkan, dianjurkan. Belum dapat. Halaman berapa ke sini? Annahu yushabu, dianjurkan atau disunnatkan, ihya'u lailatal 'idaini, menghidupkan kedua malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita disunnatkan menghidupkan, artinya melaksanakan amalan-amalan atau zikir-zikir pada kedua malam Idul Fitri dan Idul Adha. Dan biasanya kita ini sibuk dengan persiapan lebaran. Tapi tidak ada masalah samping itu, kan ada zikir-zikir bisa diamalkan di samping melaksanakan persiapan lebaran juga bisa.
dan lainnya. Karena ini zikir, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalatu alaihi wa ghairu madan salat wa ghairu dan lainnya. Jadi disunatkan juga ada salat. Kita melaksanakan salat sunat pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Dan kita menghidupkan, kita meramaikan dengan beberapa zikir atau salat. Bagaimana adalah dan lainnya selain zikir dan selain salat minat taati dari ketaatan din hadisil wafi dzalika, karena ada hadis yang meriwayatkan itu. Tentunya ini ada sedikit, artinya barangkali kaum perempuan mengatakan, kalau begini kita ini nggak ada pahala ini, karena kurang kita, karena bulan biasa malam-malam lebaran sibuk, terutama ibu-ibu sibuk pada mempersiapkan untuk lebaran. Jadi pernah perempuan pada masa Rasulullah SAW, perempuan-perempuan itu rapat kilat, mengadakan pertemuan. Pertemuannya itu didasarkan mengatakan bahwa kita ini kaum perempuan ini dikalah sama kaum laki-laki pada masa Rasulullah. Karena dia mengatakan laki-laki banyak kesempatannya beribadah, banyak kesempatannya melakukan amalan-amalan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita ini perempuan. Kita ini perempuan ini sibuk mempersiapkan makanan, memelihara anak, menyiapkan dan lain sebagainya. Nah, jadi pada waktu itu perempuan pada masa Rasulullah rapat, kumpul supaya mengadukan persoalan ini kepada Rasulullah SAW, dan kesimpulan yang diambil diutus Asma. Mereka sepakat mengutus Asma, yaitu saudaranya Aisyah istri Rasulullah SAW, untuk menyampaikan Rasulullah SAW keluhan perempuan. Hanya Asma menyampaikan kepada Rasulullah SAW, mengatakan kami ini kaum perempuan ini kurang sekali kesempatan untuk beribadah dibandingkan dengan laki-laki. Jadi bagaimana ini ya Rasulullah? Bolehkah kita diberikan kesempatan banyak seperti sebagaimana kaum laki-laki? Rasulullah SAW menyampaikan kepada Asma, maka ya Asma, sampaikan kepada komunitasmu, teman-temanmu perempuan, bahwa perempuan itu memelihara anak, menyiapkan makanan dan lain sebagainya, sama pahalanya dengan beribadah. Jadi kaum ibu-ibu itu mudah sekali. Jadi Rasulullah mengatakan, Asma, sampaikan teman-temanmu perempuan bahwa menyiapkan makanan, memelihara anak dan lain sebagainya itu sama dengan pahala-pahala yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi nggak usah risau. Jadi terutama ini pada malam lebaran, kaum ibu pada sibuk semuanya menyiapkan persiapan itu. Insya Allah mudah-mudahan pahala-pahala seperti itu. Kalau ada kesempatan kita tambah ibadah-ibadah atau zikir-zikir yang lain. Tapi ada juga zikir, doa-doa di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan pada malam lebaran, bisa juga kita melaksanakan zikir-zikir yang dianjurkan oleh agama kita. Jadi ini dianjurkan kita untuk menghidupkan, meramaikan. Artinya jangan kita melewatkan saja begitu saja malam lebaran. Harus kita memanfaatkan kesempatan itu. Karena ada hadis mengatakan man ahya lailatal idi. Siapa yang menghidupkan kedua malam Id. Jadi siapa yang artinya menghidupkan, melaksanakan macam-macam amalan ibadah zikir pada kedua malam Id, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya. Yauma tamutul qulubu, pada hari yaitu mana hati-hati bisa mati. Jadi insyaallah amalan-amalan yang kita lakukan akan mengobati, yaitu hati-hati yang akan lupa, akan mati dan lain sebagainya. Waruwiya, dan ada juga hadis yang lain, man qama lailatal idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub.
Man qama, siapa yang berdiri atau siapa yang melaksanakan Lailatul Idaini, melaksanakan salat atau melakukan ibadah-ibadah pada kedua malam Id lillahi, karena Allah, muhtasiban, dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, hina tamutul qulub, pada saat hati-hati akan mati. Inilah kedua hadis ini dasarnya kita dianjurkan, atau amalan-amalan atau zikir-zikir kita hendaknya kita melakukan pada kedua malam Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Hakadha jaa fi riwayat Syafi'i, beginilah riwayat dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini. Jadi Imam Syafi'i di samping sebagai ahli fikih juga ahli hadis, dan banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa huwa haditsun dhaifun, tapi menurut ulama hadis bahwa hadis ini kalau kita melihat dhaif, agak lemah. Rawainahu min riwayat Abi Umamah. Jadi hadis ini menurut ulama-ulama hadis setelah dinilai, dilihat, diselidiki, ternyata hadisnya dhaif. Bukan hadis maudhu', ya, harus kita membedakan. Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' itu hanya hadis yang dibuat-buat. Kalau hadis dhaif itu hadis hanya karena ada perawinya agak lemah. Jadi sama misalnya ini yang belajar ini, jadi pada masa sahabat begitu juga, mendengar pembicaraan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat yang merawikan, tapi ada sahabat yang artinya agak lemah penghafalannya, atau suatu dia mendengar nasihat Rasulullah dia ngantuk. Akhirnya orang mengatakan, kalau ini yang meriwayatkan jangan percaya, karena kalau dia ikuti pengajian Rasulullah itu ngantuk, hanya tidur saja. Begitu juga yang sehingga terjadilah namanya hadis dhaif. Tapi sebenarnya hadis, tetap hadis. Kalau saya tetap bagus kita melaksanakan, karena tidak ada hadis. Itu saya mengatakan tidak ada hadis dhaif yang dianggap hadis dhaif yang menyuruh kita melaksanakan amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran agama. Semuanya hadis dhaif itu menyuruh kita atau menganjurkan kita untuk memperbanyak amalan-amalan. Berarti bagus. Hanya karena ada perawinya kurang kuat atau agak lemah. Soalnya hadis juga. Jadi hadis dhaif itu termasuk juga hadis yang kita bisa melaksanakannya. Rawainahu min riwayat Abi Umamah, ini hadis ini diriwayatkan dari Abi Umamah marfu'an, ada mengatakan hadis marfu'. Hadis marfu' yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat langsung mengatakan Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda. Wa mauqufan, dan ada mengatakan ini hadis mauquf. Apa yang maksud hadis mauquf? Yaitu seorang tabi'in yang langsung mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak menyebutkan dari sahabat di mana dia dengar. Itu yang dimaksud hadis marfu dan hadis mauquf. Ada mengatakan hadis ini hadis marfu, ada mengatakan hadis mauquf. Yang penting bahwa hadis ini menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma, dan kedua-duanya yang mengatakan hadis marfu dan mengatakan hadis mauquf menurut ulama hadis dhaif. Lakinna hadisan al-fadaili yutasamau fiha kama qaddamna fi awal kitab. Imam Nawawi mengatakan akan tetapi hadis-hadis fadilah. Fadail artinya maksud fadail itu amalan-amalan yang bukan fardu, yang bukan wajib, namanya fadail. Yutasamau fiha, ada bisa dilaksanakan. Artinya dibenarkan menurut Imam Nawawi kama qaddamna fi al-kitab, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam mukaddimahnya hadis ini mengatakan dalam buku ini ada juga diriwayatkan yang dikatakan hadis dhaif, akan tetapi tidak ada masalah untuk dilaksanakan karena masalah fadhail. Nanti masalah sunnah. Kalau hadis dhaif tidak ada masalah, boleh kita dasarkan dengan hadis dhaif. Wa ikhtalafa al-ulama fil qadr alladhi yahsulu bihi al-ihya'u
Wa ikhtalafa ulama fil qadri alladhi yahsulu bihi al-ihya'u fal adharu annahu la yahsulu illa bi mu'dhamil laili wa qila yahsulu bi sa'atin. Wa ikhtalafa ulama fil qadri. Jadi ini barangkali ada mempertanyakan bagaimana banyaknya atau bagaimana lamanya kita berzikir atau mengamalkan amalan-amalan pada malam Id. Bagaimana lamanya itu? Apakah separuh malam atau kita berapa rakaat yang kita lakukan atau berapa macam-macam. Ini para ulama berbeda pendapat. Yang mana dimaksud itu berhasil dikatakan ihya, yang menghidupkan. Bagaimana lamanya, bagaimana banyaknya. Imam Nawawi mengatakan fal azharu, yang paling jelas annahu la yahsulu illa bi mu'dhamil laili, tidak dianggap berhasil menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha illa bi mu'dhamil lail, kecuali melaksanakan amalan-amalan atau zikir-zikir, yaitu mu'dham. Yang maksud mu'dham lebih banyak malamnya. Misalnya kita kan malamnya 12 jam. Ya, mengatakan yang lebih banyak barangkali sampai jam 2 atau sampai jam 3. Tapi wakila ada berpendapat menurut mana ya sudah bisa tercapai, dianggap menghidupkan malam itu bisa walaupun 1 saat. Yang penting kita berzikir, yang penting kita salat. Dan tidak usah kita pikirkan berapa lama, berapa banyak. Yang penting kita berzikir, insyaallah. Ini menurut pendapat ini sudah termasuk namanya ihya, menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang jelas bahwa kita jangan lewatkan, kalau ada kesempatan jangan kita lewatkan kemuliaan malam-malam ini, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak usah kita memperhatikan perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian faslun, satu fasal. Wa yustahabbu at-takbiru lailatai al-idaini. Wa yustahabu fi 'Idil Fitri min ghurubi syamsi ila an yuhrima al-imamu bi salatil 'Id. Wa yustahabu dhalika khalfa salawati wa ghairiha wa min al-ahwali. Wa yuksiru minhu inda izdihamin nasi, atau bisa wa yuksaru minhu inda izdihamin nasi wa yukabbiru. Nah, kita baca wa yuksiru minhu inda izdihamin nasi wa yukabbiru masyian wa jalisan wa mudtaji'an wa fi tariqihi wa fil masjidi wa ala firashihi ila akhir. Faslun, satu fasal. Wa yustahabu takbiru lailatai al-idaini, dan disunnatkan atau dianjurkan bertakbir pada kedua malam Id. Saya kira kita sudah melaksanakan ini. Setiap malam Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, kita takbir. Wa yustahabu fi Idul Fitri, bagaimana caranya? Wa yustahabu fi Idul Fitri min ghurubis syamsi, dan dianjurkan bertakbir pada malam Idul Fitri min ghurubis syamsi, mulai dari terbenamnya matahari, ila ayyuhrimal imamu bi salatil Id, sampai imam mengucapkan Allahu Akbar untuk salat Id, takbiratul ihram. Jadi sesudah misalnya kita salat Idul Fitri pada waktu pagi, yang kita salat zuhur nanti, salat zuhur ini tidak ada lagi takbir. So, asalnya tidak ada takbir. Ya, hanya kalau Idul Fitri itu dianjurkan, disunnatkan mulai terbenamnya matahari sampai salat Id, Idul Fitri. Itu dianjurkan untuk bertakbir. Wa yustahabu dzalika khalfa salawati wa ghairiha min al-ahwali, dan dianjurkan bertakbir yaitu sesudah salat. Jadi terbenam matahari, kita salat maghrib, salat isya, salat subuh. Nah itu. Wa ghairiha min al-ahwali, dan lainnya dari berbagai hal. Artinya bukan saja pada waktu kita salat, kapan saja bisa kita bertakbir. Wa yuksiru minhu inda izdihamin nasi, dan memperbanyak
baca takbir inda tihamin nasi, pada saat banyaknya orang. Artinya izdiham, maksud izdiham itu kerumun orang, desak-desakan orang. Wa yukabbiru masyian wa jalisan wa mudtaji'an, dan dia bertakbir jadi dalam keadaan masyian, jalan. Jadi jangan kita dianggap bahwa kalau kita harus kita duduk. Boleh kita sementara jalan ke pasar, jalan ke mana, yang penting kita jalan, bisa kita bertakbir. Wa jalisan, boleh kita duduk, waktu kita duduk. Wa muttajian, bahkan boleh kita bertakbir pada saat muttajian, baring. Jadi segala hal keadaan kita dianjurkan. Jangan kita mengatakan tidak boleh kita takbir karena kita baring atau kita jalan. Bisa dalam keadaan jalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring boleh bertakbir. Wa fi tariki, dan sementara dia dalam perjalanan, jalan kemana, pasar, ke kantor, kemana saja silakan. Wa fil masjidi, juga kalau kita berada di masjid. Wa ala firasi, dan di tempat tidurnya boleh kita. Jadi di mana saja, keadaan apa saja kita, maka dianjurkan kita untuk membaca takbir. Wa amma Idul Adha wa yukabbiru fihi min ba'di salati subhi min yaumi Arafah ila an yusalli al-'asra min akhir ayyam at-tashrik, wa yukabbiru khalfa hadhihi al-'asr thumma yaqta'. هذا هو الأصح الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه، وقد جاء في أحاديث رويناها في سنن البيهقي، وقد أوضحت ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب في شرح المهذب، وذكرت جميع الفروع المتعلقة به، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة. Kemudian bagaimana kalau Idul Adha? Saya mengatakan wa amma Idul Adha fayukabbiru fi min ba'di salati subhi. Adapun Idul Adha bertakbir mulai dari sesudah salat subuh. Kita biasanya sudah malamnya maghrib takbir. Padahal menurut sini katakan sesudah mulai dari salat subuh. Tapi ini di sini kata ada perbedaan. Kalau kita mengatakan bahwa kapan saja, dalam keadaan apa saja bisa takbir, tidak ada masalah. Hanya di sini jelaskan bahwa mimba di salati subuh, mulai dari sesudah salat subuh, dari yaum Arafah. Yaum Arafah yaitu wukuf. Kita biasanya di sini belum asar ya. Asar. Di sini dikatakan jadi yaum Arafah itu hari 9 Zulhijjah, waktu wukufnya. Jadi di sini katakan subuhnya sesudah salat subuh 9 Zulhijjah dianjurkan kita takbir. Ila yusalli al-asr, sampai salat asar. Min akhir ayyamit tasyrik, dari akhir hari tasyrik. Jadi ini kalau kita lihat ini sepertinya 5 hari, hampir 5 hari. Kalau kita biasanya 4 hari. Ini karena sampai sesudah salat asar ayyam at-tasyrik, yaitu 3 hari sudah lebaran. Wa yukabbiru khalfa hadhihi al-asri thumma yaqta. Jadi dia bertakbir ya, sesudah salat asar hari akhir ayyam at-tasyrik, thumma yaqta, kemudian berhenti. Jadi janganlah kita hari keempatnya sesudah hari lebaran Adha kita bertakbir, itu tidak dianjurkan. Hadza huwal ashab alladhi alaihi amal. Inilah pendapat yang paling sah yang kita amalkan menurut Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi yaitu mulai jadi hari ke-9 subuh hari ke-9 sampai akhir ayyam at-tasyrik, jadi di 5 hari. Kalau kita 4 hari biasanya. Menurut Imam Nawawi mengatakan inilah yang pendapat yang paling sah karena diperbedakan pendapat.
Dan ini yang diamalkan. Wa fi khilafun masyhur, dan ini terdapat perbedaan masyhur fi mazhabina, dalam mazhab kita, maksudnya dalam mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi termasuk imam yang termasuk ulama besar dalam mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i. Wa li ghairina, dan di mazhab yang lain. Tentunya di yang kita yang terkena 4 mazhab. Walakin as-sahih ma dzakarna, akan tetapi yang paling sahih dalam perbedaan itu yang kita sebutkan tadi. Menurut Imam Nawawi yaitu kalau Idul Fitri yaitu mulai subuh yaitu hari Idul Fitri sampai salat Id. Sudah saat ini tidak. Kalau Idul Adha menurut Imam Nawawi mengatakan mulai sesudah salat subuh hari ke-9 Zulhijjah sampai akhir ayyamut tasyrik. Wa qarja'a fi ahaditsu rawainahu fi Sunan Baihaqi. Imam Nawawi mengatakan, dan itu banyak hadis yang kita riwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi. Wa qad awdahtu dzalika kullahu, dan saya sudah menjelaskan semuanya itu min haitsul hadisi, dari hadis itu, wa naqlil madhhabi min spesial muadzabi, dan memindahkan, artinya menyebutkan mazhab dalam Syarh Muhadzab. Syarh Muhadzab ada kurang tahu di ya pada aja sini di Syarh Muhadzab. Belum. Sebenarnya di juga sini pelajari Muhadzab. Karena itu semuanya pendapat-pendapat di situ ada dijelaskan oleh Imam Nawawi. Bagus juga. Kita dulu di Asadiyah pelajari ini dalam Muhadzab fikih. Wa dzakartu jami'al furu' al-muta'alliqati bi, dan saya menyebutkan semua cabang-cabang yang berhubungan dengan masalah yang takbir ini. Wa ana usyir huna, dan saya saya menunjukkan, artinya saya menjelaskan di sini ila maqasidihi wa muqtasiran, dan kepada maksud pelaksanaannya itu muqtasiratan, sebagai ringkasan, secara ringkas. Jadi Imam Nawawi menyebutkan di sini hanya secara ringkas. Kalau kita mau melihat secara lengkap dan seluruh perbedaan-perbedaan mazhab, maka kita kembali kepada Syarh Muhadzab, kitab Syarh Muhadzab. Kita lihat di situ. Kemudian selanjutnya, qala ashabuna lafdut takbir ay yaqula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, hakadha salasan mutawaliyatin, wa yukarriru hadha ala hasbi iradatihi. Kana Syafi'i wal ashabu fa in zada faqala Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu sadaka wa'ada wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda, la ilaha illallah wallahu akbar. Saya kira ini kita sudah hafal semuanya. Hanya biasanya ada orang memberikan variasi. Mengenai la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, ditambah walau karihal musyrikun, ditambah lagi walau karihal munafiqun, ditambah lagi. Itu variasi. Tapi ini menurut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan lainnya, maka inilah yang takbir yang sependek, aslinya sekurang-kurangnya takbir. Kalau mau tambah silahkan. Itu Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya kira kita sudah paham artinya bukratan wa asila, pagi dan sore. Saya kira yang lain kita paham semua. La ilaha illallah wahdahu wa la na'budu illa iyyah mukhlishina, seraya memurnikan agama walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir tidak senang. Sekalipun orang kafir tidak senang. La ilaha illallah wahdahu sadaka wa'ada, Tuhan itu menepati janjinya, wa nasara 'abda, dan menolong hamba-hambanya, wa hazamal ahzaba wahda, dia akan menghancurkan atau mengalahkan al-ahzaba, lawan atau musuh-musuh Allah,
wahdahu dengan keesaannya. La ilallah wallahu akbar. Inilah mengatakan kan hadza kan hasan, inilah bagus, minimal kita baca. Boleh kita tambah, boleh dikurang juga. Wa qala jama'atu min ashabina, dan sekelompok dari sahabat kita dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan la ba'sa ayyakula ma'tadahu, tidak ada masalah membaca apa yang biasa dibaca oleh orang. Artinya yang pendek, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang ini. Tapi yang menghampiri sempurna atau sempurna yaitu tadi yang disebutkan di atas. Tapi bisa lebih kurang lagi. Sini katakan qala ashabuna, sebagian sahabat kita dari ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan lafaz takbir ayyakula minimal, mengatakan atau membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu salasan mutawaliyatin, 3 kali berturut-turut. Yang kita Allahu akbar baru kita tanya tentang bagaimana keadaannya, baru kita sambung Allahu akbar. Tidak, yang berturut-turut. Dan wa yukarriru hadza ala hasbi darati, dan boleh atau dianjurkan untuk mengulang-ulangi sesuai dengan kemauannya. Jadi tidak dibatasi berapa kali, berapa banyaknya. Jadi kalau fadail itu amalan-amalan tambahan tidak ada batasnya, kecuali yang sudah diberikan pembatasan. Tapi pada umumnya kalau amalan-amalan tambahan itu tidak dibatasi. Seperti misalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, salat sunnatnya itu 300 rakaat setiap hari semalam. 300 rakaat. Kalau kita berapa rakaat salat sunnatnya? Saya kira barangkali rawatib setengah mati kita juga. Rawatib saja artinya salat sunat sebelum dan sesudah salat barangkali masih banyak kita tinggalkan. Imam Ahmad Ibn Hanbal 300 rakaat satu hari satu malam. Itu yang dilakukan. Anaknya menceritakan ini, kemudian dia mengatakan setelah umurnya bapak saya mulai lemah, mulai tua, maka tinggal 150 rakaat. Kita barangkali belum sampai 50 rakaat. Saya kira sampai sini, mudah-mudahan ada manfaat insyaallah. Marilah kita untuk dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwir al-taminur syamsi al-amin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwir al-taminur syamsi. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma ij'alna min al-ulama'il 'amilin al-mukhlisin. Allahumma ij'alna min al-ulama'il 'amilin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbina al-Fatiha.